Salah satu perkembangan ekonomi terpenting sejak akhir Perang Dunia Kedua adalah perkembangan ekonomi di Asia Tenggara dan sekitarnya. Seperti di Thailand, Malaysia, Indonesia, Taiwan, Singapura, Vietnam, Filipina, dan zona pesisir Cina, perubahan ekonomi yang luar biasa terjadi yang dipimpin oleh keluarga bisnis Tionghoa perantauan, atau yang bisa disebut Bamboo Network. Awalnya para pendiri Bamboo Network ini merupakan pelarian dari Cina pada saat Mao Zedong memproklamirkan berdirinya Republik Rakyat Cina pada tanggal 1 Oktober 1949. Mereka bekerja keras di rumah baru mereka, menabung sebagian besar dari apa yang mereka peroleh dan kemudian memasukkan semuanya ke dalam bisnis mereka sendiri. Prestasi anggota jaringan Bambu sangat mengesankan. Di Indonesia, bisnis Lim Siu Leong menyumbang 5% dari perekonomian negara. Di Hong Kong, Li Ka-shing memiliki 12% saham yang terdaftar. Di Thailand, etnis Tionghoa menguasai 4 bank swasta terbesar, dan banyak lagi yang lainnya. Keluarga bisnis etnis Tionghoa yang sukses mengendalikan lusinan, puluhan bahkan ratusan bisnis yang saling terkait di 4, 5 atau lebih negara. Rangkaian hubungan keluarga ini meluas ke seluruh Asia Tenggara, di mana pengusaha, eksekutif bisnis, pedagang, dan pemodal berlatar belakang Tionghoa adalah pemain utama dalam ekonomi di negara domisili bisnisnya. Tapi sebelum kita lanjutkan bahasan kita kali ini, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bamboo Network adalah jaringan ikatan bisnis antara perusahaan yang dimiliki oleh keluarga etnis Tionghoa atau ekspatriat Tionghoa di Asia Tenggara. Sebagian besar bisnis ini ditemukan di wilayah metropolitan besar seperti Hong Kong, Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok dan Jakarta. Perusahaan-perusahaan ini biasanya merupakan perusahaan milik keluarga dan terkait dengan ekonomi Tiongkok Raya. Para pendiri bisnis Tionghoa perantauan ini adalah jenis yang menarik. Mereka biasanya memulai dengan sedikit kekayaan, membangun perusahaan keluarga mereka dari nol. Mereka bekerja, menabung, dan menginvestasikan kembali dengan nilai yang luar biasa. Keluarga merupakan unit dasar manajemen. Hal ini memberikan loyalitas, fleksibilitas, keputusan cepat dan biaya overhead yang rendah. Ini juga melahirkan elemen bisnis yang penting, yaitu kepercayaan. Kendali bisnisnya terpusat di keluarga. Hal ini meminimalkan birokrasi dan dokumen perusahaan. Informasi kunci dikaitkan secara lisan dan disimpan di kepala manajer senior daripada memperbanyak dokumen khas bisnis barat. Uang dipinjam dari anggota keluarga atau teman berdasarkan kepercayaan. Transaksi besar sering ditangani dengan hanya pemahaman umum dan catatan yang ditulis dalam buku harian. Di dalam organisasi, arus informasi dikontrol dengan ketat. Jumlah pengetahuan perusahaan yang diberikan kepada bawahan tertentu bergantung pada tingkat kepercayaan yang dimiliki pemimpin terhadap individu tersebut. Sebagian besar, posisi manajemen puncak diisi oleh anggota keluarga. Jabatan strategis lainnya biasanya diperuntukkan bagi kerabat dekat dan bagi mereka yang sudah lama bekerja untuk keluarga. Gaya kepemimpinan otoriter tampaknya berhasil karena otoritas moral pendiri dan pengalamannya yang tak tertandingi. Begitulah yang disampaikan Murray Weidenbaum, seorang profesor universitas terkemuka Mallinckrodt dan ketua pusat studi bisnis Amerika di Universitas Washington di St. Louis. Dalam bukunya yang berjudul The Bamboo Network: How Expatriate Chinese Entrepreneurs Are Creating New Economic Superpower in Asia. Inti nilai yang mereka terapkan adalah kegigihan, terutama kerja keras, ketelitian, kesetiaan kepada atasan, dan kepercayaan di antara keluarga dan teman. Kepastian dan informalitas yang dihasilkan memfasilitasi transaksi bisnis di antara mereka. Istilah Bamboo Network diciptakan untuk mengkonseptualisasikan hubungan antara bisnis yang dioperasikan di luar negeri, dan orang-orang etnis Tionghoa di seluruh dunia. Bamboo Network tidak memiliki keanggotaan atau organisasi formal, melainkan mengacu pada sistem informal ikatan keluarga, hubungan pribadi, dan ikatan bisnis. Sebagian besar jaringan Bambu berpusat di sekitar Asia Tenggara, di mana orang Cina telah menjadi minoritas yang kuat secara ekonomi dan makmur selama ratusan tahun. Hari ini, Cina memberikan pengaruh ekonomi yang kuat di seluruh wilayah. Menurut beberapa perkiraan, 3/4 dari kekayaan miliarder di Asia Tenggara dikuasai oleh pengusaha etnis Tionghoa. Konsep Bamboo Network ini digambarkan seperti kembali ke masa kolonialisme Eropa di Asia Tenggara. Selama periode ini, para saudagar dan pedagang Tionghoa bergerak melampaui batas negara, mendirikan toko di negara lain seperti Thailand, Indonesia, Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Ketika komunitas ini mulai berkembang, mereka mulai mengembangkan jaringan bisnis mereka sendiri, lengkap dengan pemasaran, modal, dan cara untuk mendistribusikan barang dan jasa satu sama lain di seluruh bagian benua itu. Beberapa contoh perusahaan global di Asia yang terafiliasi dengan Bamboo Network seperti Salim Group di Indonesia. Perusahaan milik Li Ka-shing yaitu CK Hutchison Holdings yang berbasis di Hong Kong. Charoen Pokphand Group di Thailand. HPL Group di Singapura. Dan Kuok Group di Malaysia. Di Indonesia perusahaan yang terafiliasi dengan Bamboo Network bukan hanya Salim Group, ada beberapa perusahaan-perusahaan besar lainnya di antaranya, Sinarmas Group, Lippo Group, Astra International,
Gudang Garam, Bank BCA, PT Jarum, Wings Group, Kalbe Farma, dan MNC Group. Perusahaan-perusahaan tersebut didirikan oleh pengusaha Indonesia berdarah Tionghoa yang mendominasi pasar di Indonesia. Demikian bahasan kita kali ini mengenai Bamboo Network yang merupakan jaringan para penguasa keturunan Tiongkok yang menguasai Asia Tenggara, Asia, bahkan dunia. Terima kasih sudah menonton, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda.